Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa menghambakan diri kepadanya dan sekaligus mengisi waktu-waktu kita dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi ini Allah jadikan kita hamba-hambanya yang mulia baik dunia maupun akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Di kajian kita sebelumnya kita telah membahas masalah kenapa masih ada orang-orang yang senantiasa mengabaikan sholatnya. Masih ada orang yang malas dalam sholatnya. Maka pada kesempatan kali ini kita masih akan menyambung kajian kita terkait dengan sholat. Kenapa kita harus sholat? Itulah pertanyaan mendasar yang harus kita coba kaji, kita berikan pemahaman agar kita benar-benar sadar pentingnya dan urgensinya sholat buat kita sebagai orang beriman. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Bicara masalah sholat, berapa banyak hari ini di antara teman-teman kita, orang-orang di luar kita, bahkan mungkin kita sendiri masih disulitkan dengan keberadaan sholat, masih merasa berat melaksanakan sholat. Sehingga ada pepatah atau syair atau lirik yang mengatakan subuh kita kesiangan, zuhur kita kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kita ketiduran, kemudian isya-nya pun kita kebablasan. Masya Allah. Itu mungkin sebagai gambaran betapa sholat masih menjadikan beban buat orang-orang beriman. Itu menjadi gambaran mungkin sebagian potret orang-orang beriman masih menganggap sholat menjadi beban dalam kehidupannya. Padahal di kajian kita sebelumnya sejatinya Allah hadirkan sholat bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita sebagai manusia. Sehingga berapa banyak orang-orang ketika beraktivitas, bekerja, beramal dengan berbagai macam aktivitas dunianya, dia menjadikan aktivitas dunianya itu menjadi pokok, menjadi penting, menjadi nomor satu. Sedangkan menghambakan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, sholat kepada Allah, nomor sekian. Bahkan hanya menggunakan waktu-waktu sisa yang tersisa dari aktivitas dunianya. Sehingga tidak mengherankan kalau kita mendengar istilah ada orang Islam KTP saja. Jadi di KTP tertulis dia Islam, tapi dalam pelaksanaan sehari-hari dia abaikan, dia tinggalkan, dia malas dalam sholatnya. Maka sejatinya ini menjadi pelajaran buat kita semua. Allah hadirkan sholat untuk memudahkan kita, hadirkan sholat buat menenangkan jiwa kita, tapi sebaliknya Allah hadirkan sholat menjadi suatu yang memberatkan buat kita dalam kehidupan ini. Maka seyogyanya orang-orang beriman menyadari betul sholat tidak lain Allah hadirkan untuk memuliakan manusia dunia dan akhirat. Dan andai kata manusia meninggalkan, mengabaikan, mengacuhkan sholatnya, maka dia akan hina dunia dan akhirat. Untuk apa dia hidupkan 1000 tahun kalau dia tidak sholat? Untuk apa dia menjadi orang kaya sekaya-kayanya tapi dia tidak sholat? Untuk apa dia pandai ilmu-ilmu dunia tapi tidak pandai ilmu akhirat sehingga dia meninggalkan sholatnya? Buat apa itu semua? Maka coba perhatikan ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Apakah tidak merasa bergetar hati kita? Apakah tidak merasa lunglai hati kita, badan kita, jiwa kita ketika nanti kita dihadapkan kepada Allah, dihadirkan kepada Allah, lalu Allah menanya, menghisap kita, menghitung kita, bagaimana sholat kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana penghambaan diri kita kepada Allah. Padahal telah begitu banyak Allah berikan karunia kepada kita. Tidakkah kita terfikir dalam benak kita bagaimana perhitungan Allah nanti? Padahal sama-sama kita tahu Allah itu ketika menghitung kita, mengkalkulasi kita, menghisap kita, menimbang amal-amal ibadah kita,
dan kejelekan dan dosa kita. Wallahu sari'ul hisab. Allah maha cepat perhitungannya, maha akurat perhitungannya, maha teliti terhadap perhitungannya. Maka kita khawatir, kita takut manakala kita kembali kepada Allah, belum menghadirkan penghambaan, pengibadahan, dharma bakti yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka renungkan ikhwan fillah rahimakumullah. Bahkan andai kata saja ada diizinkan oleh Allah, ada orang yang sudah mati di liang lahat, di kuburan, lalu diizinkan hidup lagi oleh Allah barang 1-2 hari, maka pasti yang dia minta agar bisa dihidupkan oleh Allah 1-2 hari, agar dia bisa ibadah dan sholat kepada Allah. Dia diberikan kesempatan 1-2 hari untuk hidup kembali, agar dia bisa sholat dengan khusyuk. Agar dia dihidupkan 1-2 hari, agar dia bisa sholat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Andai kata manusia paham betapa besar manfaat sholat buat dirinya. Tapi kita masih diberikan waktu, diberikan usia, diberikan umur, seringkali lalai dalam sholat kita. Kita abaikan sholat kita bermalas-malasan dengan sholat kita. Padahal sejatinya, Masya Allah, 1 hari 5 waktu dalam sholat-sholat kita tidak sebanding, tidak sepadan, tidak sekufu dengan nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita sepanjang usia kita, sepanjang umur kita. Bahkan andai kata dibandingkan dengan 1 hari 24 jam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sholat kita 5 waktu tidak sebanding. Kita diberikan waktu oleh Allah 1 hari 24 jam, diberikan kemudahan dalam 1 hari itu, diberikan kesuksesan dalam 1 hari itu, diberikan kelonggaran dalam 1 hari itu, tidak sebanding dengan ibadah 5 waktu dalam sehari kita. Maka kalau orang paham dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka sholat itu sebagai bukti syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang makin baik sholatnya, makin sempurna sholatnya, maka membuktikan dia bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sempurna. Tapi sebaliknya, orang kalau diberikan nikmat, umur, usia, kelonggaran, apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, tidak tercermin dalam sholatnya, maka itu bukti kalau dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau orang sudah benar-benar dia sholat, sempurna sholatnya, sungguh-sungguh dalam sholatnya, sebagai bukti dia bersyukur kepada Allah, wallahi demi Allah, Allah akan berikan kemudahan baginya. Bahkan la in syakartum wa adidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau hamba-hambaku itu beriman kepada Allah, dia bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, maka aku tambahkan nikmat kepada mereka. Tapi sebaliknya, manakala dia mengkufuri, diberikan umur panjang, kesempatan, kelonggaran, kesuksesan, kemudahan dalam 1 hari 24 jam, dia tidak sholat 5 waktu, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangat berat, sungguh azabku sangat pedih. Maka ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah, sholat merupakan pokok. Sholat perkara penting. Sholat menjadi pondasi terhadap kebaikan semua amal-amal kita. Maka jaga sholat-sholat kita, perhatikan sholat kita, sungguh-sungguh sholat kita, konsentrasi sholat kita, khusyuk sholat kita. Mudah-mudahan sholat kita itu bisa menjaga diri kita. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bisa menjaga diri kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Kalau sudah seperti itu, itulah kemuliaan buat orang-orang beriman. Dia mulia oleh Allah di dunia, terlebih-lebih dimuliakan oleh Allah di akhirat. Karena sholatnya bisa menjaga dirinya dari fahsya dan munkar. Ikhwan wa akhwatillah rahimatullah. Coba kita perhatikan. Apa urgensinya? Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat? Jadi pada kajian kita kali ini, kita coba mengkaji. Kenapa Allah perintahkan sholat kepada kita orang beriman? Kenapa Allah perintahkan kepada kita orang Islam untuk melaksanakan sholat? Apa sebabnya? Ikhwan wa akhwatillah rahimatullah. Paling sedikit ada 4 sebab. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat? Paling sedikit ada 4 alasan kenapa Allah perintahkan dan wajibkan kita untuk melaksanakan sholat. Paling sedikit ada 4 asbab kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat. Pertama, ikhwan wa akhwatillah rahimatullah. Kalau orang mengerjakan perintah Allah, syariat Allah, maka otomatis Allah berikan ganjaran kepadanya. Kalau ada orang mengerjakan perintah Allah, Allah akan berikan ganjaran, yaitu pahala.
Begitupun perintah sholat, syariat sholat. Ketika dikerjakan sholat itu, maka diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ganjaran orang melaksanakan sholat, wallahi demi Allah, begitu besar, begitu agung, begitu mulia. Sampai-sampai sholat itu, ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Dan ini satu bagian metode bagaimana Rasul mentarbiyah, mendidik para sahabatnya. Dengan cara bertanya kepada sahabat-sahabatnya, nanti dia menjelaskan tentang pertanyaan itu. Ini pun seharusnya bisa menjadi contoh buat kita manakala kita ingin berdakwah, menyampaikan kebenaran. Banyak metode yang bisa kita gunakan. Bisa dengan cara kita sharing dengan orang lain, bertanya dengan orang lain, menyampaikan secara langsung kepada orang lain. Banyak tahapan, banyak cara yang bisa kita tempuh dengan melihat situasi dan kondisinya. Nah, Rasul melihat para sahabatnya, bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, andai kata ada seseorang punya rumah di satu tempat, lalu di depan rumahnya itu, andai kata dia buka pintunya, itu ada telaga yang besar, ada danau yang besar, ada kumpulan oase yang besar di depan rumahnya. Lalu andai kata orang tadi itu buka pintu rumahnya, lalu dia keluar menuju telaga tadi itu, lalu dia mandi di telaga itu, mandi di danau itu, mandi di oase itu, sehari 5 kali. Sehari mandi 5 kali. Pagi mungkin, siang, sore, bahkan malam, dia mandi setiap kesempatannya. Lalu Rasul bertanya, andai kata orang tadi keluar menuju telaga dan mandi selama 5 kali dalam sehari, kira-kira masih adakah tersisa kotoran pada dirinya? Lalu sebagian sahabat ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang mandi 1 hari 5 kali, wallahi demi Allah, insya Allah kotoran dalam dirinya hilang, bersih, terhapus dengan 5 kali dia mandi di telaga tadi itu. Kata Rasulullah, itulah permisalan ketika orang sholat 5 waktu dalam sehari. Ketika 1 hari 24 jam dia sholat 5 waktu, 5 kesempatan, maka insya Allah semua kesalahannya, dosanya yang kecil-kecil dihapuskan oleh Allah. Begitu mulianya, begitu besarnya pahala dari sholat. Maka ketika orang melaksanakan sholat, kenapa kita diwajibkan, diperintahkan oleh Allah sholat? Yang pertama, karena ibadah sholat ini Allah berikan ganjaran yang besar, berikan pahala yang besar. Tapi juga sebaliknya, orang yang meninggalkan, mengacuhkan, mengabaikan sholat, Allah pun berikan dosa, ganjaran yang besar, yang berat, musibah, azab yang berat kepadanya. Jadi perhatikan, orang kalau menjaga sholatnya, menunaikan sholatnya, sempurna sholatnya, diberikan ganjaran yang besar oleh Allah, bahkan kesalahan kecilnya pada dirinya dihapuskan oleh Allah dengan sholat 5 waktunya. Tapi sebaliknya, kalau orang lalai dalam sholat 5 waktunya, sering tertinggal, sering diabaikan, bahkan diacuhkan, bahkan diabaikan sholat itu, bahkan dia malas dalam melaksanakan sholat itu, maka dosanya pun begitu besar. Sampai-sampai begitu besarnya kesalahan, dosa, maksiat meninggalkan sholat, Allah berikan tempat khusus, Allah ciptakan tempat khusus di neraka yang namanya neraka Sakor. Dan tidak ada orang lain yang bisa masuk ke neraka Sakor ini kecuali orang-orang yang lalai, kecuali orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholatnya. Jadi kenapa Allah perintahkan sholat kepada kita? Kenapa Allah wajibkan sholat kepada kita? Pertama, karena sholat Allah berikan besar ganjaran buat kita. Tapi sebaliknya, dengan sholat juga kalau kita abaikan dan tinggalkan sholat, Allah berikan dosa yang besar. Bahkan Allah sediakan neraka khusus namanya neraka Sakor. Yang kedua, apa pasalnya Allah perintahkan dan wajibkan kita sholat? Karena sholat itu merupakan rukun dalam Islam. Setelah orang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia masuk ke dalam Islam, sejatinya baru sekedar membuka pintu gerbang Islam. Kalau Islam diibaratkan rumah, maka kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu kalimat membuka pintu gerbang rumah kita. Masuk ke rumah Islam kita masuk ke rumah Islam kita. Ketika sudah kita ucapkan kalimat itu, sudah kita lewati pintu gerbang kita.
Tapi ketika ucapan sudah kita ucapkan, kalimat thayyibah sudah kita ucapkan, kalimat syahadah sudah kita ucapkan, tidak kita teruskan dengan aktivitas-aktivitas ibadah-ibadah termasuk sholat di dalamnya, karena setelah kalimat la ilaha illallah adalah sholat, maka wallahi demi Allah bisa membahayakan buat diri kita. Ibarat kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia sudah buka pintu gerbang rumah, tapi dia berdiri di depan pintu gerbang saja, belum masuk ke dalam rumahnya. Berminggu-minggu, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia ada di depan gerbang rumah itu, maka bisa mencelakakan buat dirinya. Kenapa? Bisa jadi orang-orang lewat di depan rumah itu menganggap ini orang-orang tidak benar. Mungkin pencuri, mungkin maling, dia berdiri di depan pintu rumah orang lain. Maka agar sempurna kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita teruskan dengan ibadah, kita teruskan dengan sholat. Karena setelah kalimat la ilaha illallah, maka perintah berikutnya adalah aqimus sholat, menegakkan sholat. Nah, jadi ini rukun Islam yang orang baru disebut dirinya Islam kalau dia menjalankan rukun-rukun tadi itu. Rukun kalimat syahadah, rukun mengerjakan sholat, zakat, saum, haji. Kalau itu semua dilaksanakan, maka Islamlah dia. Kalau ada satu yang tidak dikerjakan, maka belum Islamlah dia. Maka ini bagian dari rukun Islam. Allah ingin menjaga kita agar kita masuk dalam koridor orang-orang beriman, koridor orang-orang Islam, dengan cara melaksanakan sholat. Maka sholat merupakan rukun dalam Islam. Allah hadirkan sholat untuk menjaga kita agar keimanan kita, Islam kita tetap terjaga dengan melaksanakan sholat. Jadi kenapa Allah perintahkan sholat? Kenapa Allah wajibkan sholat? Kenapa Allah perintahkan semua kita untuk melaksanakan sholat? Pertama, karena ini perintah Allah yang ada kebaikan di dalamnya. Ada pahala, tapi pun juga ada dosa di dalamnya kalau kita tinggalkan sholatnya. Lalu yang kedua, ternyata sholat ini merupakan rukun dalam Islam. Orang baru disebut dia Islam kalau dia melaksanakan sholat. Bahkan banyak hadis yang menceritakan kepada kita batasan orang itu beriman atau tidak beriman, muslim atau kafirkah dia, apakah dia meninggalkan sholatnya. Kalau dia tinggalkan sholatnya secara jahdan, secara tegas, secara yakin dia tinggalkan sholatnya, maka keluar dari keimanannya. Maka ukuran orang beriman tidak beriman adalah sholat, bukan KTP. Jadi kalau dia tinggalkan sholatnya walaupun tertulis di KTP-nya Islam, muslim, tetap dia tidak bernilai di hadapan Allah. Maka ini merupakan rukun dalam Islam yang harus kita jaga agar terjaga juga keislaman kita. Yang ketiga, apa alasan utama Allah mewajibkan kita melaksanakan sholat, memerintahkan kita melaksanakan sholat? Ternyata sholat itu menjadi ukuran kebaikan seseorang. Baik buruknya seseorang tergantung nilai sholatnya. Baik buruknya seseorang tergantung kualitas sholatnya. Baik sholatnya, baik juga amal-amal yang lain. Buruk sholatnya, buruk juga amal-amal yang lainnya. Maka sholat menentukan baik dan buruknya seseorang. Maka zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in sangat mudah untuk melihat orang. Ini orang baik atau ini orang tidak baik. Lihat apanya? Lihat sholatnya. Bagaimana dia menjaga sholat dan bagaimana dia melaksanakan sholat, bagaimana sungguh-sungguh dia mengerjakan sholat. Itulah cerminan dia orang baik atau tidak baik dalam kacamata Allah. Maka sampai-sampai ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, Umar bin Khattab dalam satu atsarnya pernah berkata kepada sahabat-sahabat yang lain. Apa kata Umar bin Khattab dalam satu atsarnya? Wahai sahabat-sahabatku, jangan pernah engkau angkat seseorang menjadi pejabat kalau dia melalaikan sholatnya. Perhatikan, Umar bin Khattab pernah berpesan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Wahai sahabat-sahabatku, jangan pernah engkau angkat manusia, orang, menjadi pejabat kalau dia lalai dalam sholatnya. Dia malas mengerjakan sholatnya, bahkan dia tinggalkan sholatnya. Sampai Umar berpesan seperti itu. Andai kata pesan itu kita implementasikan hari ini, ikhwan fillah, maka tentu banyak orang-orang yang tidak lulus seleksi untuk menjadi pejabat. Karena kata Umar, jangan sekali-kali engkau angkat manusia atau orang menjadi pejabat kalau dia lalai dalam sholatnya, dia malas dalam sholatnya, dia tinggalkan sholatnya. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, bahkan sampai-sampai para ulama memberikan rukhsah, memberikan uzur kepada seorang istri untuk menceraikan suaminya. Kalau suaminya lalai dalam sholatnya, meninggalkan sholatnya, mengabaikan sholatnya,
malas dalam sholatnya. Ulama memberikan rukhsah, memberikan uzur kepada wanita boleh menceraikan suaminya kalau suaminya meninggalkan sholat, melalaikan sholat, malas dalam sholatnya. Sampai begitu besar perhatian para ulama, tabi'in, dan para sahabat juga Rasulullah terkait masalah ibadah sholat. Karena sholat menentukan orang ini baik atau tidak baik dalam kacamata Allah. Jadi baiknya tidak buruknya orang itu bukan ukuran karena jabatan, bukan karena materi, bukan karena kedudukan, bukan karena popularitas, bukan karena pengikut, bukan karena harta. Baik buruknya seseorang terukur karena sholatnya. Baik sholatnya, baik orangnya. Buruk sholatnya, buruk juga orangnya. Maka ikhwan fillah rahmatullah, jaga sholat-sholat kita agar kita tetap dalam keadaan baik, baik dunia maupun akhirat. Jadi pertama, kenapa Allah perintahkan sholat kepada kita? Karena dalam sholat ada kebaikan, pun di dalamnya ada keburukan, ada pahala, ada dosa. Yang kedua, karena di dalam sholat itu merupakan rukun dalam Islam. Yang ketiga, sholat itu indikator baik buruknya seseorang. Yang keempat, yang terakhir, ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah, kenapa Allah perintahkan, Allah wajibkan, Allah haruskan kita melaksanakan sholat? Karena sejatinya inilah risalah, inilah misi yang diemban oleh Rasulullah selama 63 tahun dihidupkan oleh Allah. Selama 40 tahun, selama 23 tahun menjabat kenabian dan kerasulannya. Inilah misi risalahnya, menyampaikan, mendakwahkan, mensiarkan agar orang itu sholat. Jadi Rasul dihidupkan oleh Allah 60 tahun, 23 tahun masa kerasulannya. Dia berdakwah, tidak ada dakwah yang utama, yang paling pokok pada dirinya, kecuali mengajak orang-orang itu melaksanakan sholat, menegakkan sholat. Di Al-Quran, di hadis-hadis Rasulullah banyak disebutkan. Rasulullah SAW itu berdakwah, menyampaikan syiarnya. Untuk apa? Untuk memerangi semua orang-orang itu sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa aqimis shalah. Jadi perangilah orang-orang di luar sana itu sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu menegakkan salat. Memerangi di sini ikhwan akhwat fillah rahmatullah bukan secara zahir memerangi mereka, membunuh mereka, tapi memerangi mereka secara pemahaman, ideologi, isme, pemahaman yang selama ini mengakui Allah itu banyak, Allah itu beragam, Allah itu berjumlahnya berlebih dari satu. Dipahamkan, diperangi kalau Islam itu hanya mengakui Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai ilahnya. Lalu dengan pengakuan itu diteruskan dengan menegakkan sholat, aqimis sholat. Jadi Rasul diutus oleh Allah 63 tahun, 23 tahun masa kenabian dan kerasulannya. Tidak ada lain kecuali mengajak manusia aqimis sholat, menegakkan sholat. Karena sejatinya inilah perkara paling penting dalam kehidupan kita. Inilah perkara paling penting dalam kehidupan berislam. Sampai-sampai Luqmanul Hakim berpesan kepada anak-anaknya. Ya bunayya aqimis sholat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wasbir ma'asobak innaka min azmil umur. Hai hamba-hambaku, hai anak-anakku, hai keturunanku, sembahlah Allah semata, jangan sirikan dia dengan apapun juga, lalu tegakkan sholat, mengajak orang kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan bersabar kepada apa ujian-ujian Allah berikan kepada kita. Innaka min azmil umur. Sungguh itu semua adalah perkara yang paling penting. Jadi setelah kita beriman kepada Allah kemudian menegakkan sholat, kata Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi pahami sekali lagi, refresh sekali lagi pada pemahaman kita, hati kita, pikiran kita. Ternyata yang paling penting dalam kehidupan ini bukan harta kita, bukan dunia kita, bukan materi kita, bukan uang kita, bukan bisnis kita, bukan tijarah kita, bukan perniagaan kita, bukan urusan dunia. Tapi yang paling penting dalam kehidupan dunia ini adalah sholat. Maka sekali lagi, ikhwan wa akhwat fillah, jaga sholat kita, pelihara sholat kita, sempurnakan sholat kita, agar kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa sempurna menjaga sholat-sholat kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, baik dunia maupun akhirat. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.